Halo, selamat pagi, Giana, Faizi, Faiza, sama Reza. Oke, kita mulai. Kada coba absen dulu ya. Selamat pagi, Rifda, Bakis izin, Faizi, udah, Giana, udah, Faiza, udah, Jazlan, belum, Daryl, belum, Reza, udah, Ernest, belum. Oke, kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro tahun kedua, melanjutkan lagi dari yang minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Yes, kita belajar HTML ya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru di mana kita akan belajar designing web HTML. Ya, berarti kita akan belajar CSS setelah kalian tahu yang namanya HTML ya. CSS, ada yang tahu singkatannya dari apa? Dan iya, singkatannya dari apa ya? Pakai web atau VS Code, Kak? Pakai web, masih pakai web. Nanti, yang pakai VS Code kayaknya waktu kita belajar Flask, alias sudah ada back end-nya. Ya, sekarang kita masih front end, masih tampilan depannya dulu. Jadi bisa pakai website, biar nggak apa terlalu ribet ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, jadi yang namanya CSS, yes, betul, Faiza. Cascading Style Sheets, ya. Nah, jadi yang namanya desain halaman web itu bisa kalian menggunakan yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet. Cascading itu artinya apa sih? Secara bahasa apa? Secara maknanya artinya ada priority. Ya, jadi di dalam HTML kalian itu nanti ada prioritas stylingnya kayak gimana. Oke? Nah, kita akan coba lihat bagaimana sih maksudnya prioritas tersebut. Jadi, yang namanya CSS itu benar, singkatannya dari Cascading Style Sheets. Kemudian di dalam CSS itu kita akan membuat berbagai macam style. Ya, caranya ketika kalian pengen ngebuat style itu bisa ditaruh di dalam tag HTML langsung. Misalnya mau dikasih style color red itu boleh juga. Kemudian misalnya kalian mau dikasih di bagian head. Ya, jadi dipisahin terpisah gitu ya. Ini kan langsung di dalam HTML elemennya. Atau mau di dalam bagian headingnya kasih style baru abis itu kita kasih styling pakai CSS-nya. Itu juga boleh ya. Nah, atau kalian bisa juga pakai file yang terpisah. Jadi ada tiga cara. Di HTML-nya punya di elemen langsung, di bagian heading, atau di file terpisah. Ya. Nah, kalau file terpisah berarti kalian harus pakai link rel style sheet, habis itu href-nya atau lokasi filenya ada di mana, ya. Nah, bagaimana cara menulis sebuah CSS? Jadi sintaksnya atau gaya menulisnya itu pakai HTML tag-nya, habis itu properti, lalu nilainya apa? Titik dua koma ya, jangan lupa dikasih kurung kerawal awal sama akhir ya. Contohnya kayak gimana? Oh, nanti kalau ada elemen HTML block quote,
maka backgroundnya jadi dark green dan juga colornya jadi light green. Nah, ya udah, setiap yang ada di dalam HTML yang ada block quote-nya, maka dia akan terstyle sesuai dengan CSS-nya. Ya, kayak gitu. Oke? Nah, bisa digabungin nggak, Kak? Bisa. H1, H2 bisa juga. Gitu. Jadi nanti sekaligus di stylingnya. Itu boleh. Ya. Nah, ada beberapa pengukuran atau ukuran yang digunakan untuk nge-style CSS. Ada yang bisa pakai persen, pixel, pakai perbandingan, poin, milimeter juga bisa. Ya, macam-macam. Oke? Nah, warnanya itu ada sistem desimal atau ada sistem heksadesimal. Beberapa warna juga bisa kalian panggil langsung dari namanya. Misal, kalian pengen warna white, pengen warna yellow, itu boleh juga. Silver. Nah, itu bisa pakai hex code RGB atau misalnya mau pakai yang hex code tadi ya, kalau bilang. Gitu. Kats kunci apa ya? Kats kunci. Sama aja. Ada pertanyaan dulu yang ini? Belum ya? Buat sekarang aman. Sip. Kita lanjut ya. Nah, bagian berikutnya adalah kelas CSS. Kadang kalian pengen nge-style bagian tertentu di dalam CSS gitu. Misalnya kalian pengen ngebikin, oh, kan nanti ada kelas gray gitu. Jadi semua yang ada kelasnya gray, maka dia akan jadi warna abu-abu. Ya udah bisa. Pakai p titik gray. Gitu. Nanti kalian tinggal styling pakai CSS-nya. Ya. Nah, misalnya kalian pengen kelas gray-nya aja, Kak. Mau dia H1, mau dia paragraf, yang penting ada kelas. Ya udah, ntar dia akan ke styling. Kayak gini. Ya, gitu. Itu bisa. Semuanya bisa kayak gitu ya. Nah, terus kalian juga bisa ngebikin kalau misalnya kalian pengen menentukan warna berarti pakai color, RGB, mau background color, nama warnanya boleh. Habis itu font size juga boleh ya. Terus nanti bisa juga nentuin pakai font weight ya. Terus font style italic nanti di soalnya dikasih tahu sih. Ya, kalian perlu styling pakai apa. Nah, yang perlu diingat adalah ada bagian yang namanya margin dan juga padding. Nah, ini yang agak perlu dibedakan. Pokoknya margin itu kalian punya bingkai border ya, itu adalah jarak di bagian luar dari border. Tapi kalau misalnya padding itu adalah jarak di bagian dalam border ya. Jaraknya kalau padding berarti konten dengan bingkai. Lalu kalau margin itu adalah ya jarak di bagian luarnya si bingkai gitu ya. Contohnya kayak gimana? Contoh kalian bisa pakai padding left, padding top, berarti nanti bingkainya itu akan lebih tebal gitu ya karena dia ada jaraknya gitu dengan si bingkai tersebut. Oke? Nah, tapi kalau misalnya margin gimana? Kalau margin berarti bingkainya akan tetap tipis, cuma nanti jarak di luarnya, di luar bingkai itu akan semakin besar. Kalau kalian bikin margin left sama margin top. Oke? Atau mau langsung width sama height juga boleh. Bagian berikutnya adalah pakai ini ya untuk desain garis bordernya. Kalian bisa pakai dot, dash, solid. Nanti dikasih tahu juga di soal. Radius, border radius juga bisa. Ini yang menentukan di bagian ujung dari bordernya biar nggak terlalu tajam. Itu aja. Ada pertanyaan dulu?
Oke, kalau nggak ada kita langsung buka aja ya latihannya. Kalian berarti nanti buka yang di nomor 24 ya. Nah, nanti kalian buka yang di nomor 24, kemudian bagian satunya ya. Nah, ini dijawab dulu silakan. Yuk langsung dibuka di Algonovanya. Kalau ada nomor yang bingung kasih tahu aja di chat biar pada tampilin. Harusnya gampang sih. Silakan langsung dikerjain ya. Nah, yang udah semuanya ketik angka satu ya biar kita lanjut ke bagian praktek CSS ya.
Yuk, ketik angka satu kalau udah semua. Udah. Kalau ada yang kesulitan, tanyain ya. Oke, Giana, good job. Udah beres ya. Yang lain, 2 menitan lagi aja kita praktek ya ke CSS-nya. Oke, yuk kita langsung praktekin ya. Jadi, good job nih, Faiza sama Reza udah ya. Yang lain juga udah ya. Nah, untuk bagian kedua, kita akan masuk ke dalam CSS-nya. Udah kadot buat nih. Nah, oke. Jadi, bentar ah. Di sini kan kita akan coba membuat ya model warna RGB, kemudian ada fitur markup text, sama buat daftar berpoin. Kita kalau lihat di CSS-nya itu udah ada stylingnya. Artinya kita cukup merubah yang di dalam HTML-nya ya.
Jadi yang di dalam HTML-nya kalian tinggal buat untuk ada tag-tagnya semua. Ya, jadi mulai dari heading, body, heading satu, B, U, L gitu ya, sesuai dengan yang ada di reference. Ntar kalau kalian checklist, nilainya udah sama. Ya, boleh dibuat ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyain di chat Zoom. Dan kalau sudah, ketik angka 2. Teksnya nggak perlu ada yang dirubah sih kayaknya. Ya, langsung dibuat dulu ya.
Udah? Bisa? Kalau udah ketik angka 2. Faiza udah, Reza udah. Yang lain? Udah ya, bisa? Oke, kalau udah bisa kita lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini kebalikannya dari yang nomor satu, di mana kita akan belajar untuk ngasih styling ke dalam CSS-nya kita, gitu. Jadi udah ada nih HTML-nya, cuman yang belum ada adalah stylingnya, ya. Nah, stylingnya bisa kalian lihat di dalam soalnya, mulai dari kelas P sampai kelas-kelas yang lainnya juga, ya. Nah, apa yang perlu kita styling? Berarti kalian tinggal lihat dipindah-pindahkan saja dari soalnya ke dalam latihannya gitu ya. Mulai dari P, berarti di P ini kan ada gaya font normal, ukuran font 18, warna RGB. Berarti font style normal, color RGB, font size-nya segini. Gitu dan seterusnya. Ya, sisanya sama sih, tinggal dirubah color sama background colornya aja. Oke, kalau di play, jawabannya benar. Ya, boleh silakan dikerjain.
Udah ketik angka 3 ya. Oke, mantap. Oh, Raja cepet. Dah, yang udah ketik angka 3 ya. Atau ada yang error?
Ada error kah? Mana coba share screen. Hmm, tapi kalau di play berhasil. Mana coba? Berhasil lah. Hmm, hmm. Coba lihat paling atas dulu. Hmm. Bawah lagi. Udah sama padahal. Iya. Nih, boleh pakai yang di chat Zoom aja berarti ya. Error tuh dari programnya ya. Coba ditimpa aja berarti Faiza. Nggak apa ya? Gak kelihatan di bagian mana yang typo-nya. Ya udah semua. Udah kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 3. Nah, 3 berarti ini kita kombinasiin ya antara HTML sama CSS-nya gitu. Jadi kita perlu merubah dua-duanya ya. Nah, pertama itu HTML-nya berarti kalian perlu rubah dulu ya. Nah, nanti sederhana aja kita tinggal kasih paragraf lalu kelasnya di setiap paragraf tersebut gitu ya. Ini untuk yang HTML. Oke. Nah, nanti kalau sudah kalian akan punya paragraf yang standar gitu ya. Nah, nanti sisanya adalah CSS ya gitu. Kita tinggal desain lagi ya. Di sini udah ada semua stylingnya. Kalian tinggal pakai dari situ ya. Formatnya sama sih, jadi tinggal kalian ganti value-nya aja misalnya. Mau di copy paste boleh ya. Nah, nanti di checklist jawabannya benar. Oke, silakan langsung dibuat ya. HTML-nya udah ada di chat Zoom. Ini yang CSS-nya ya.
Ya, yang udah ketik angka 4 ya. Yang udah ketik angka 4 ya. Mantap, Reza udah lagi. Ada error mana coba? Share screen.
Gimana sih caranya? Oh ini. Mana di share screen Faiza? Wah, WhatsApp-nya keblokir guys. Classes CSS, CSS-nya lagi ya? Hmm, coba di scroll ke atas. Empat X boleh apa? Padahal udah sama loh. Scroll ke bawah lagi. Hmm, lihat hasilnya coba. Di checklist lagi. Ini nggak bisa ya. Ada yang kelihatan nggak errornya bagian mana? Boleh, boleh. Oh, udah sama semua. Coba deh, nih, kamu buka nih ada sebenarnya website compare gitu, compare code. Di sini klik nih, new tab, cari compare codes ya. Nah ini punya Kadaut nih. Coba kamu bandingin punya kamu sama punya Kadaut mana yang bedanya? Heeh. Yang pilih atas ini aja. Nah, coba kamu copy yang punya kamu, terus copy punya Kadaut.
Ada yang beda nggak? Tuh. Oh, bukan 225 tapi 255. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Udah beres semuanya? Iya, kadang nggak kelihatan ya, sorry ya. Jadi pakai yang online aja, compare quotes. Nah, kalau udah, kalian tinggal ke nomor 3 aja, ya. Oh, ini harus pakai VS Code. Aduh, kalian buka pakai VS Code ya. Ternyata hari ini, kira masih besok lagi. Yang nomor 3 ini VS Code ya, pakai Flask. Coba dibuka VS Code ya. Nah, kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Loading screen terus. Dibuka nomor 24 bagian 3 ya. Nggak langsung ke algo. Oh, mana coba share screen. Ini cuma jalanin doang sih sebenarnya nomor 24 bagian 3 tuh. Jadi will be fast. Itu restricted mode tuh. Mana? Buka lagi. Isinya hello world doang, Kak. Mana? Extension click. Algo Python. Ini klik dulu. This extension has been disabled because the current workspace is not trusted. Kamu harus trusted harusnya. Klik restricted mode-nya di bawah sini nih. Trash. Ya, ya login dulu. Isinya hello world doang, Kak. Iya, isinya hello world doang. Jadi cuma langsung di checklist aja sih. Itu cuma apa? Kalian ngebikin review gitu. Review kodenya, lihat ada yang bingung nggak? Jadi ini adalah awal mula apa? Awal mula pelajaran backend kita ya. Nanti kita akan mulai ngebikin koneksi antara HTML sama database gitu ya. Nanti kalian akan belajar juga penggunaan database. Oke? Jadi kalian coba review dulu kodenya. Nah, untuk penggunaan kodenya itu sebenarnya Flask adalah salah satu framework. Ya, mungkin nanti kalian akan beberapa kali mendengar framework. Framework itu kayak kerangka kerja atau yang template gitu ya. Kemarin yang OOP, kayak OOP, ya yang kelas. Oke, ya nanti ketika kalian punya framework ini, supaya apa? Supaya kalian nggak kesulitan atau nggak terlalu banyak yang perlu dikonfigurasi. Ya, jadi kalian tinggal play, nanti ada muncul di bawah ya, di bagian bawah gitu untuk website. Oke, silakan, boleh langsung dibuat dulu. Yuk, ada pertanyaan dulu.
Iya cepet banget kan. Udah beres lagi tuh. Udah ntar bikin project akhir lagi ntar. Beberapa minggu lagi. Nah ini ada indeks HTML-nya, ada simple site-nya juga ya. Boleh di-review dulu. Kalau udah di-review silakan boleh checklist aja. Udah, seperti itu aja. Dari kalian ada pertanyaan dulu. Kan ada back end, back staff. Kenapa, kenapa sih? Kadang, kadang gak kepikiran bener. Awal-awal, awal-awal nggak pernah kepikiran. Ya iya sih, benar juga sih. Aduh, Giana, bikin mikir. Gak ada back staff. Ya, keinget Laravel. Mantap, udah pakai Laravel. Reza itu SMK berarti ya? Apa SMA? Keren sih kalau SMA. Oh, hah? Di MAN belajar yang ginian. MAN bukan agama ya? Madrasah Aliyah Negeri kan harusnya. Kalau nggak ada di checklist ya, ya checklist lalu submit. Enggak kebetulan Olimku info. Wih, mantap. Keren. Kamu kalau ada pernah menang sesuatu, share ke WA Kak Daud ya. Heeh. Dapat hadiah loh dari Algonova. Biasanya kalau apa menang-menang lomba gitu. Yang lain juga kalau misalnya ada yang pernah ikutan lomba tentang apa informatika atau lomba TIK, apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan teknologi kasih tahu ke Kak Daud aja. Sertifikat kalian itu berharga berharga apa ya? Nanti bisa dapat merch atau misalnya dapat hoodie ya dari Algonova gratis. Jadi kasih tahu ke Kadot aja. Tapi setahu Kadot harus menang sih. Juara satu, dua, atau tiga. Nanti juara harapan juga menang sih. Juara, tuh ada title menangnya lah. Plus nanti dikasih tahu di sosmed juga. Mantap. Ya. Jadi exposure di IG-nya Algonova ya. Nanti berapa juta tuh orang-orang lihat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan itu aja ya. Udah beres berarti untuk kelas hari ini. Nanti kita lanjutin lagi ya di pertemuan berikutnya akan lebih seru lagi. So pastikan hadir karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar yang namanya database. Ya, database pertama kalian. Oke? Itu aja untuk kelas hari ini. Kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, kelasnya cukupkan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Thank you Faiza, Reza, Ernest, Giana, sama Faizi. Bye. Terima kasih ya.